Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA, sekaligus memberikan edukasi tentang masih seputaran raja, saudaraku. Begini ya, saudaraku ya. Banyak saudara kita yang bertanya, Gus, kalau jenis raja atau haikal yang bagus buat segala usaha atau agar supaya kalau kita punya pekerjaan itu bahasanya biar naik pangkat atau naik jabatan atau buat ngelobi, pokoknya sejenis itulah, saudaraku. Begini, saudaraku ya, kalau untuk urusan yang itu buat sarana agar jabatan kita naik atau bisa juga dipakai buat dakwah supaya orang-orang itu bahasanya bisa kita tundukkan. Itu sebenarnya ada medianya, saudaraku. Kalau jenis raja dulu itu Abah itu pernah buat raja rombi, saudaraku. Sebenarnya sih kalau saya buatkan edukasi seperti ini, Abah kayaknya sebenarnya sih kurang setuju, saudaraku. Takutnya karena disalahgunakan, saudaraku. Itu ada, saudaraku, rombi yang memang khusus buat gendam. Itu bisa dipakai, yaitu tadi kalau kita mau melamar pekerjaan itu biar bisa diterima. Kalau kita punya jabatan itu biar bisa naik jabatan kita. Itu pakai media itu, saudaraku. Rombi yang dulu pernah dibikin Abah itu memang khusus dipakai tuahnya itu buat gendam, dan kalau dipakai dakwah itu biar banyak muridnya, biar orang itu pada senang. Penunduknya itu sangat bagus sekali, saudaraku. Dan kalau buat menagih hutang orang-orang yang sangat susah, saudaraku ya, itu pakai rombi itu insya Allah, saudaraku, itu dulu sudah banyak terbukti juga. Tahu-tahu orang itu meskipun katanya nggak ada itu dikasih, saudaraku. Entah orangnya itu pinjam dari mana, pokoknya intinya dikasih lah. Itu ada simpanan, saudaraku, rombi bikinan Abah. Dan dulu pernah saya tanya, saudaraku ya, Bah, itu rombinya seandainya dimaharkan berapa, bahasa tanya seperti itu. Tuh buat simpanan saja, karena nanti kalau disalahgunakan itu sangat bahaya, saudaraku, kata Abah seperti itu. Karena apa ya, karena itu juga kalau dipakai bahasanya itu yang masih jomblo-jomblo, agar kita bahasanya cepat dapat jodoh atau kita suka sama orang, itu orangnya jadi nurut, saudaraku, kalau rombinya itu tadi dipakai seperti itu sangat luar biasa sekali. Dan ya nanti buat kedepannya kalau pas ada waktu
saya akan mohon izin saudaraku sama Abah biar rompinya itu bisa saya buat edukasi. Ya semoga saja Abah boleh saudaraku, karena ya itu tadi kata Abah, kalau ketemu orang-orang yang kurang pas itu sangat bahaya sekali saudaraku. Ya itu tadi, bahasanya itu saking ampuhnya, dan mungkin menurut Abah juga itu belum ada orang yang mampu membuat rompi yang khusus gendam seperti yang Abah bikin itu tadi saudaraku. Dulu puasanya itu lama sekali saudaraku, Abah bikinnya itu ada simpanan, ada, namun ya itu tadi. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita, kalau jenis rompi Ontokesumo saudaraku, itu ada juga yang bertanya kalau sabuknya apakah ada Gus, sabuk Ontokesumo. Kalau sabuk itu ada saudaraku, karena raja itu kan bisa dibikin itu tadi, ditulis di rompi atau di dalam yang bisa dimasukkan ke dalam sabuk itu bisa. Dan itu juga kemarin kan ada raja sabuk 9 badar itu sangat bagus sekali saudaraku kalau menurut saya pribadi. Dan itu dulu juga sudah banyak terbukti. Karena apa ya, karena gabungan antara raja dan benda bertuah itu saudaraku, 9 badar. Itu tidak hanya mengandalkan raja, asma, namun juga perpaduan antara benda bertuah, kodam, pokoknya lengkap sekali saudaraku itu. Dan sabuk 9 raja itu sepertinya belum ada orang yang membikinnya juga. Makanya kemarin itu saya unggah ya buat edukasi, biar untuk menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam. Seperti itu. Intinya kalau jenis raja saudaraku ya itu banyak jenisnya juga, tergantung ya permintaan juga sih sebenarnya, karena tergantung keinginannya orang itu. Namun yang terpenting itu ya barangnya juga harus benar saudaraku, karena sebagian orang itu kan ya sekedar, ada juga sekedar yang bikin raja, namun itu tadi bahasanya, isiannya yang terkandung di dalam rajanya itu ya terkadang ada yang sekedar asal-asalan bahasanya. Ada juga yang memang terkadang itu rajanya itu ya jenis sablon, namun seperti rompi kan ada sudah ya itu yang sablonan atau sabuk yang sablonan itu rajanya terlihat tertulis namun sablonan. Itu juga ada yang memang yang isi itu sangat bagus sekali saudaraku. Ada juga yang memang masih kosongan. Jadi begini saudaraku ya, intinya kalau cari benda bertuah itu lihat-lihat dulu orangnya saudaraku. Lihat-lihat dulu orangnya, pastikan orangnya itu yang memang ahlinya di bidangnya saudaraku, biar tidak keliru. Karena akhir-akhir minggu ini juga banyak saudara-saudara kita yang konsultasi tentang benda-benda bertuah itu yang lewat WA saudaraku ya. Ya kebanyakan barangnya masih kosong saudaraku. Terkadang saya pakai atau saya nggak enak itu karena terkadang barangnya kosong, nanti namanya orang ya saudaraku, saya sampaikan apa adanya, itu terkadang orangnya itu tersinggung takutnya di situ saudaraku. Namun kalau orangnya punya kesadaran ya nggak apa-apa sih sebenarnya seperti itu. Dan
sekaligus menjawab pertanyaan saudara-saudara kita. Itu ada sebagian yang bertanya, Gus, kalau Gus munggah video itu kok malam banget atau tengah malam? Begini saudaraku ya, saya terus terang saudaraku, saya itu hampir setiap malam itu tidak tidur saudaraku. Saya biasanya istirahatnya tidurnya itu habis sholat subuh, nanti sekitar jam 7, setengah 8, jam-jam segitu baru bangun biasanya saudaraku. Karena apa ya? Karena ya waktu tengah malam itu saya gunakan buat zikir. Ini saja itu tadi sudah jam 2 kelewat saudaraku, dan saya juga ada pekerjaan karena sahabat saya itu yang sudah saya anggap seperti saudara kan ya minta tolong ke saya juga, disuruh memperkuat benda bertuah yang mau dibawakan murid-muridnya saudaraku, karena beliau seorang guru besar juga, muridnya itu sudah puluhan ribu saudaraku. Dan itu tadi mikirnya beliau itu kalau isiannya diperkuat itu kan akan lebih, bahasanya itu jos gandos. Karena apa? Karena kalau mengisinya satu orang itu terkadang kan mungkin lebih baik kalau ada beberapa orang yang memang di bidangnya, biar benda bertuah yang dihasilkan itu biar istimewa, super bagus, dan kedepannya itu biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya memang seperti itu saudaraku. Dan saya pribadi memang seperti itu saudaraku dari dulu itu. Kalau saya itu bikin benda bertuah, contoh seperti raja itu tadi, rompi, sabuk itu juga, itu zaman dulu di samping saya itu tirakat, puasa, bahasanya riadoh dan sebagainya seperti itu saudaraku ya, itu memang tidak tanggung-tanggung saudaraku, memang tidak tanggung-tanggung. Karena apa ya? Karena mikir saya itu biar sekalian kalau nanti hasilnya bagus ya biar bagus, biar kedepannya bisa dipakai buat anak cucu seandainya yang bawa itu dalam keadaan bahaya, biar benar-benar itu selamat saudaraku. Karena apa? Karena benda bertuah itu tidak bisa untuk main-main saudaraku. Karena apa ya? Karena kalau menghadapi bahaya itu ya harus benar-benar saudaraku. Kalau bendanya itu memang bahasanya itu harus siap siaga, bahasanya itu harus aktif. Jadi ya yang bawa biar selamat kan seperti itu. Dan kebanyakan kalau kita lihat di YouTube saudaraku ya, itu banyak juga ya itu asal-asalnya, yang penting memamerkan benda itu yang penting laku, dia bahasanya itu bodoh amat lah sama yang memahari. Rata-rata kebanyakan seperti itu saudaraku. Itu yang sebenarnya sangat bahaya sih buat pemakainya di situ. Makanya saya sering mengingatkan, istilahnya buat saudara-saudara kita yang awam, kalau kepengen benda bertuah itu carilah sama yang ahlinya, sama yang pakarnya saudaraku. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat, dan kedepannya nanti kalau pas ada waktu akan saya buatkan edukasi lagi ya, karena kalau minggu-minggu ini saya sibuk sekali saudaraku, karena itu tadi juga banyak orang yang bahasanya itu minta tolong ke saya. Dan pesan saya saudaraku ya, selalulah berusaha untuk jadi orang baik meskipun tidak yang terbaik saudaraku. Dan selalu yakinlah kalau kita berusaha untuk baik sama orang, insya Allah saudaraku akan dipertemukan juga sama orang baik. Cukup sekian dulu saudaraku. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.